siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Fitrisya. Saya dari program studi komputer dengan NIM 2407092248, mata kuliah Perakitan dan Instalasi Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mulai dari power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang berfungsi menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer yang terdapat di dalam CPU. Kita atur posisinya. Lanjut, pasang bautnya. Setelah itu, kita oke. Lanjutkan pada motherboard. Di motherboard kita akan mulai dari RAM 1 dan 2. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Kita atur. Setelah pas posisinya, kita klik. Lalu kita klik bagian yang terdapat tanda tangan ini. Lanjut ke RAM 2. Kita atur lagi. Langsung kita klik kembali. Jika tidak bisa di sebelah kiri, maka kita akan mencoba di sebelah kanan. Setelah itu kita beralih ke CPU atau Central Processing Unit. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Kita pasang, arahkan, turunkan dia. Setelah itu, lanjut. Lanjut kita ke bagian pasta thermal. Pasta thermal adalah pasta yang memiliki daya hantar panas sangat baik, sehingga panas yang dihasilkan komponen akan cepat terbuang keluar. Lanjut, kita ke bagian heatsink. Heatsink adalah perangkat penting yang digunakan dalam sistem komputer untuk memberikan perlindungan terhadap komponen dari panas yang berlebihan. Kita klik, lalu arahkan kabel heatsinknya. Lanjut, kita akan menginstal motherboard. Kita posisikan, lalu turun. Selanjutnya, kita akan pasang baut. Setelah selesai, kita oke. Dan lanjut.
ke adapter cards. Kita akan mulai dengan NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan komponen penting yang digunakan dalam penyediaan jaringan pada komputer atau server wireless NIC. Komputer dan server. Kita pasang, lalu bagian baut. Selanjutnya wireless NIC atau pengontrol antarmuka jaringan yang terhubung ke jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau LTE, 4G, atau 5G, dan bukan jaringan kabel seperti jaringan Ethernet. Lanjut, pasangkan baut. Setelah itu kita beralih ke video adapter atau VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Lanjut, pasangkan baut. Kita klik OK. Dan beralih ke internal drive. Terdiri dari hard disk saja. Kita atur posisinya. Klik. Lalu pasangkan baut. Setelah itu kita OK. Lanjut, drive in external base. Yang pertama kita optical drive. Optical berfungsi sebagai alat baca dan menulis data. Kita posisikan, masuk, lalu pasangkan baut. Selanjutnya ke floppy drive. Posisikan dengan benar. Lalu tambahkan baut. Setelah itu kita OK. Kita beralih ke internal kabel. Kita mulai dari kabel patah, berfungsi untuk menghubungkan disket internal, hard disk drive, optical disk ke sistem komputer lama. Kita posisikan, klik, selesai. Lalu floppy kabel berfungsi menghubungkan satu atau beberapa floppy disk ke komputer. Kita posisikan, klik, lalu kita pasangkan kembali. Sudah itu kita klik,
Pastikan posisinya sudah benar. Lanjut, kita juga akan memasang kabel patanya. Klik. Lalu kita beralih pada kabel SATA. SATA berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, dan DVD-ROM. Kita posisikan dia. Selanjutnya kita klik, hubungkan ke sini. Lanjut, kita akan pasang 20 pin ATX power. Kita akan pasang 4 pin bagian sini. Kita atur posisinya. Selesai. Lalu lanjut 20 pin. Klik. Jika sudah, lanjut ke back power. Lalu lanjut ke Molex power. Atur posisinya supaya benar. Lanjut. Kita berfungsi ke external cable. Pertama kita mulai dari casing panels. Casing berfungsi sebagai pelindung fisik. Kita klik. Lanjut, tambahkan baut supaya lebih kokoh. Selanjutnya kita akan beralih ke monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data komputer secara visual. Kita posisikan. Klik. Selanjutnya kita beralih ke keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kita posisikan. Klik. Lanjut ke bagian mouse. Mouse berfungsi menggerakkan pointer, menunjuk perintah atau program pada layar monitor. Kita putar. Klik. Oke. Lanjut ke bagian USB. USB kabel yang digunakan untuk menghubungkan pencetak dan komputer melalui USB. Kita posisikan.
Klik. Lanjut, kita ke Ethernet. Ethernet atau kabelan berfungsi untuk menyediakan jaringan. Lanjut ke bagian wireless antenna. Berfungsi untuk menerima dan menyalurkan sinyal Wi-Fi. Terakhir, kita ke power cord. Berfungsi untuk mentransmisikan energi listrik ke berbagai perangkat elektronik. Fungsikan, klik. Siap. Kamu sudah menyelesaikan ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Selamat siang. Delpi, kalau udah kayak mana nih? Udah semuanya. Udah, segitu saja mah. Tidak perlu lama-lama. Gimana kau nyimpannya? Oke. Itu beneran udah record tadi kan? Udah kah tadi? Udah sih. Ini baru itu.